Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayo ikhwah, ada suatu permasalahan yang sering banyak pertanyaan di kalangan ikhwan-ikhwan atau di kalangan masyarakat berkaitan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini tadi. Apakah tetap disunnahkan bagi seseorang yang ingin berpuasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah? Tanggal 9 yaitu puasa Arafah, dan tanggal 1 sampai tanggal 8 apakah juga tetap dianjurkan berpuasa? Adapun tanggal 9 itu perkara yang sudah ma'ruf di kalangan masyarakat, di kalangan orang awam pun mereka tahu kalau itu sangat dianjurkan dan disunnahkan, yaitu dikenal dengan puasa Arafah. Adapun tanggal 1 sampai tanggal 8 ini masalah yang sering banyak pertanyaan. Apakah diperbolehkan seseorang berpuasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 8? Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan serta mengambil faedah dari apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdullah Bamusa dalam salah satu karya beliau dari Kitabus Siyam, Syarah Duror Al-Bahiyah. Beliau punya syarah matan Duror Al-Bahiyah karya Syaukani, disyarah oleh beliau dan sudah dicetak beberapa jilid. Pada pembahasan bab as-siyam, puasa, beliau membahas hukum puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Beliau menyebutkan di buku tersebut, mas'alatun hukmu siyamit tasa' min Dzulhijjah, hukum puasa 9 hari dari bulan Dzulhijjah tersebut, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Adapun tanggal 9 itu perkara yang tidak diragukan lagi hukum sunnahnya. Yang jadi banyak pertanyaan itu yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Kata beliau, yustahabbu siyamul ayyam ats-tsamaniyah al-awwal min syahri Dzulhijjah bittifaqil madzahib al-fiqhiyah al-arba'ah al-Hanafiyah wal Malikiyah wasy-Syafi'iyah wal Hanabilah wa huwa qaulul Dhahiriyah. Syekh Muhammad Bamusa menyebutkan disunnahkan puasa 8 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 8 disunnahkan berpuasa dengan kesepakatan 4 imam mazhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, dan itu juga pendapat ulama Zahiriyah. Wastadallu bima yali, mereka berdalil dengan beberapa argumentasi. Di antaranya an ba'dhi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, dinukilkan dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Dinukilkan dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa 9 Dzulhijjah. Hadis riwayat Abu Daud. Disebutkan di ta'liqnya Syekh Muhammad Bamusa, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam tahqiq Sunan Abi Daud. Itu dalil yang pertama. Jadi dalil yang pertama, memang ada riwayat dari Nabi SAW beliau berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Walaupun di sini terjadi perbincangan di kalangan para ulama tentang keabsahan hadis ini tadi. Namun yang kita ambil faedah di sini, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga dibawakan oleh Syekh Muhammad Bamusa. Dalil yang berikutnya, umum hadis Ibni Abbas, dalil yang menunjukkan kebolehan berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8 itu juga disunnahkan berdasarkan hadis dari riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul mengatakan, mal amalu fi ayyamin afdhala minha fi hadhihi, qalu walal jihad, qala walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in, rawahul Bukhari.
Nabi SAW mengatakan, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan pada hari-hari biasa yang lebih afdol dibandingkan amalan yang dikerjakan pada hari-hari sekarang, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihad, tidak pula jihad ya Rasulullah? Rasul menjawab, walal jihad, tidak pula jihad, kecuali seseorang yang keluar mengorbankan jiwa dan hartanya dan dia tidak pulang dengan sedikit apapun. Dalam artian apa? Kecuali orang yang berjihad kemudian dia tewas di medan tempur, tidak bawa hartanya, tidak bawa dirinya lagi, dia meninggal tewas gugur di medan perang. Itu yang bisa menandingi amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu menunjukkan apa? Amalan di hari-hari tersebut disebutkan dalam hadis ini afdol, paling afdol dibandingkan hari-hari yang lain. Dan masuk dalam bentuk amal soleh adalah puasa. Qala Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, as-siyamu yadkhulu fi umumil amalis soleh alladhi yustahabbu fi hadil ayyam. Kata Imam Ibnu Hazm, puasa masuk pada kategori keumuman amal soleh yang disunnahkan dikerjakan pada hari-hari tersebut. Tadi Rasul mengatakan tidak ada suatu amalan yang dikerjakan di hari-hari biasa yang lebih afdol dibandingkan amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan bagian dari amal soleh adalah puasa. Wa qala fil insaf, juga disebutkan dalam kitab Al-Insaf, wa yustahabbu shaumi asyri dzulhijjah bila niza'. Disunnahkan puasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan tanpa perselisihan di kalangan para ulama, kecuali tanggal 10 dikarenakan itu hari nahar, haram, hari Id berpuasa. Adapun tanggal 1 sampai tanggal 9 disunnahkan berpuasa dengan kesepakatan para ulama. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga beliau mengatakan, wa yustahabbu shaumi asyri dzulhijjah. Kata Ibnu Taimiyah, disunnahkan berpuasa 10 pertama Dzulhijjah. Wa akadu at-tasi', dan yang paling ditekankan lagi puasa tanggal 9. Wa huwa yaumu Arafah ijma'an, yaitu puasa hari Arafah. Ijma'an, berdasarkan ijma' para ulama. Maknanya apa? Ibnu Taimiyah menukilkan ijma', disunnahkan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan yang paling ditekankan lagi puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Namun mungkin ada iskal. Bagaimana dengan hadis Aisyah yang Aisyah menyatakan dia tidak pernah melihat Rasul berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di sini dibawakan keterangan oleh Syekh Muhammad Ba Musa. Kata beliau, iskalun fi siyamit tis' wa raddu alaih. Ada iskal, ada problem, masalah tentang puasa tanggal 9 atau puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Serta bantahannya gimana? Qalat Aisyah, Aisyah mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah SAW sha'iman fil ashri qat, rawahu Muslim. Aisyah pernah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sama sekali tidak pernah. Bagaimana jawaban terhadap ucapan Aisyah ini tadi? Qala An-Nawawi mu'alliqan ala hadits Aisyah. An-Nawawi mengomentari hadis Aisyah, fayuta'awwalu qawluha, maka ucapan Aisyah tersebut ditafsirkan lam yasum al-ashr, Rasul tidak berpuasa 10. Ya, maksud ucapan Aisyah Rasul tidak berpuasa 10 pertama bulan Dzulhijjah, annahu lam yasumhu li'aridi maradin aw safarin aw ghairihima. Bahwasanya Rasul tidak berpuasa itu dikarenakan ada penghalang seperti sakit atau safar atau yang lainnya. Au anna lam tarahu sha'iman fihi, atau dikarenakan Aisyah memang enggak pernah melihat. Wala yalzam min dzalika adama siyamihi fi nafsil amri. Kata Imam An-Nawawi, Aisyah tidak melihat bukan mengharuskan bahwasannya Rasul tidak berpuasa sama sekali pada waktu tersebut. Mungkin pada tahun yang memang Rasul nggak berpuasa, Aisyah nggak melihat. Tapi bisa jadi di tahun-tahun yang lain, sebagaimana yang diperhatikan oleh sebagian istri Rasul, Rasul pernah berpuasa. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa la yardu ala dzalika,
Ma rawahu Abu Daud wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil ashri qat. Dan sunnah tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak bisa terbantahkan dengan riwayat yang dibawakan oleh Abu Daud dan yang lainnya dari Aisyah, yang mana Aisyah telah mengatakan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil ashri qat. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sama sekali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Tidak bisa hadis ini dijadikan bantahan tentang puasa sunnahnya tanggal 1 sampai tanggal 9 tadi. Lihtimali ayyakuna dzalika likaunihi kana yatruk amal wa huwa yuhibbu ayya'malahu khasyata ayyufrada ala ummatihi kama rawahu as-sahihan min hadits Aisyah aidan. Ada kemungkinan, kata Al-Hafidz, Rasul sengaja meninggalkan berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tersebut dikarenakan dalam kondisi Rasul senang untuk mengamalkannya, karena beliau khawatir jangan sampai nanti diwajibkan kepada umat beliau, sebagaimana juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah. Jadi ada kemungkinan kenapa Rasul itu tidak berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Ada kemungkinan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, mungkin karena Rasul khawatir nanti berubah menjadi wajib. Dalam keadaan Rasul itu sebenarnya senang ingin puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, itu alasan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi dua ulama Syafi'iyah, Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Al-Imam An-Nawawi menyebutkan apa? Tetap disunahkan tanggal 1 sampai tanggal 9 itu. Wa su'ila Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Syekh bin Baz pernah ditanya, ma ra'yu samahatikum fi man yaqul siyam ashri dzulhijjah bid'ah. Ya Syekh, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang mengatakan puasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah bid'ah? Fa ajaba rahimahullah, Syekh bin Baz menjawab, hadza jahilun yu'allam. Ini orang bodoh perlu diajari. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam hadda 'ala al-'amali shalih fiha wa siyam min al-'amali shalih. Kata Syekh bin Baz, Rasul itu menganjurkan, memotivasi untuk beramal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sedangkan puasa termasuk bagian dari amal soleh. Wali qaulin Nabi SAW, dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu soleh fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Faqala Rasulullah SAW walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Rawahul Bukhari fi sahih. Kemudian Syekh bin Baz membawakan hadis bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam pernah mengatakan tidak ada suatu amalan saleh yang dikerjakan padanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan-amalan yang dikerjakan di hari-hari tersebut. Mereka mengatakan tidak pula jihad ya Rasulullah. Kata Rasul, tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwanya dan dia tidak pulang sama sekali. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan, walau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ma shama hadhil ayyam, kalaupun Rasul tidak berpuasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah, faqad ruwiya anhu annahu sallallahu alaihi wasallam annahu shamaha, maka sungguh telah diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa. Waruya anhu annahu lam yasumha, juga diriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi tidak berpuasa. Disebutkan dalam riwayat sebagian istri Rasul berpuasa. Riwayat Aisyah meniadakan Rasul ditiadakan tidak puasa. Kata Syekh bin Baz, lakinnal umda 'alal qaul, akan tetapi yang menjadi patokan adalah al-qaul. Sabda Rasul, al-qaul a'zam minal fi'l. Ucapan itu lebih agung, lebih mulia dibandingkan perbuatan. Sebagaimana kaidah usul, al-qaul muqaddam 'alal fi'l. Ucapan Rasul itu lebih didahulukan dibandingkan perbuatan Rasul. Rasul tidak berpuasa, mungkin ada uzur. Wa idza jatama'al qaulu wal fi'lu kana akad li sunnah. Namun kalau seandainya al-qaul dan fi'il terkumpul, maka itu lebih kuat sunnahnya. Fal qaul yu'tabar liwahdihi wal fi'l liwahdihi. Pendapat atau qaul, sabda itu dianggap walaupun sendirian. Fi'il perbuatan juga dianggap walaupun sendirian. Wa taqrir wahdahu, juga penetapan Rasul juga dianggap. Fa idza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaulan aw amalan aw aqarra fi'lan kullahu sunnah.
apabila Nabi SAW mengucapkan suatu ucapan, melakukan suatu amalan atau membenarkan suatu perbuatan, seluruhnya sunnah. Lakinnal qaul a'dhamuha, akan tetapi qaul itu yang lebih agung. Huwa a'dhamuha wa aqwaha tsumma al-fi'l tsumma takrir. Itu adalah perkara yang lebih agung, lebih kuat, kemudian perbuatan, kemudian penetapan atau pembenaran dari Rasul. Jadi yang paling kuat al-qaul, kemudian fi'il, kemudian takrir. Wan Nabi SAW qal, Rasul juga mengatakan, ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni al-ashr, fa idza samaha aw tasaddaqa fiha fa huwa ala khairin azim. Kata Syekh bin Baz, Nabi SAW mengatakan, tidak ada hari-hari yang amalan soleh padanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari sekarang, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Apabila seseorang berpuasa atau dia bersedekah di hari-hari tersebut, maka dia berada di atas kebaikan yang sangat-sangat besar, sangat-sangat agung. Kemudian kita baca lagi keterangan Syekh Ibnu Utsaimin. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa amma qaulu, adapun qaul Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yasumuha, adapun pernyataan Aisyah bahwasanya Rasul tidak pernah berpuasa 10 pertama bulan Dzulhijjah, faqad urida bi hadithi Hafsah, itu dibantah, ditentang dengan hadis Hafsah, wa huwa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yasumuha, yang mana hadis tersebut menunjukkan bahwasanya Rasul berpuasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tsumma yuqal, kemudian juga dikatakan, inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul juga beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr. Rasul mengatakan tidak ada amalan-amalan saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang dikerjakan dibandingkan hari-hari 10 ini tadi. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, wa kaunuhu la yasumuha ala taslimi annahu la yasumuha, kondisi Rasul tidak berpuasa, anggaplah beliau tidak berpuasa, qad yakunu tarkuha li udrin aw khafa ayyashqa ala ummatihi, bisa jadi beliau meninggalkannya dikarenakan udzur atau dikarenakan khawatir nanti memberatkan umat. Wa illa faman yastati' ayyaqul ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr illa shaum. Terus kira-kira siapa di antara kita yang mampu mengatakan seluruh amalan soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah itu afdol, lebih dicintai oleh Allah, lebih besar pahalanya dibandingkan hari-hari biasa kecuali puasa? Siapa yang berani ngomong seperti itu? La ahadan atau la ahada yastati ayyakul hada, tidak ada seorang pun yang berani ngomong seperti itu. Wa Rasul SAW ammama, Rasul menyebutkan secara umum. Waswab, kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang benar anna shaumuha mustahabbun bila syakkin, yang benar bahwasanya puasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah tetap disunnahkan tanpa ada keraguan sama sekali. Kemudian itu keterangan dari Syekh bin Baz, keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Sekarang kita baca keterangan dari Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Qala Syekh Muqbil Al-Wadi'i, law shoma ahadun ai fi ashri Dzulhijjah, kalau ada seseorang yang berpuasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah, lamastata'na an nunkir alaihi, kita tidak mampu, tidak berani mengingkari dia. Wala an naqul innahu mubtadi', juga kita tidak berani mengatakan dia mubtadi'. Kenapa? Li umumi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berdasarkan keumuman hadis Ibnu Abbas yang tadi kita baca. Wa qalatil lajnah ad-daimah bi ri'asati Syekh Ibnu Baz, lajnah daimah juga mengatakan, wa in sumta al ayyam at-tis min awal Dzulhijjah, min awali Dzulhijjah fa hasanun, kalau engkau puasa dari awal Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 itu bagus. Li'annaha ayyamun syarifah yustahabbu shaumuha, dikarenakan itu adalah hari-hari yang mulia, disunnahkan untuk berpuasa. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Faqala Rasulullah walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dzalika bi syai'in, rawahul Bukhari. Hadis yang masyhur tadi kita baca, itu argumentasinya.
Rasul mengatakan tidak ada amalan soleh yang paling afdol, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan soleh yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian kata Syekh Muhammad Ba Musa, beliau menyebutkan wa khulasa hadhil mas'alah anna siyama tis'i min Dzulhijjah mustahabbun inda jamaahiril ulama salafan wa khalafan. Kesimpulannya bahwasanya puasa 9 Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 disunnahkan menurut jumhur ulama sejak ulama zaman dahulu atau ulama zaman sekarang. Alasannya yang pertama, thubutu hadithi ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Alasan yang pertama, adanya hadis yang meriwayatkan bahwasanya Rasul berpuasa 9 Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu hadis riwayat Abu Daud tadi yang kita baca. Alasan yang kedua, ada hadis Ibnu Abbas yang dalam Sahih Bukhari yang menyebutkan ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr. Ya, hadis yang menyebutkan bahwasannya di 10 pertama bulan Dzulhijjah amalannya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiyam yadkhul fil a'malis salihah dukhulan awwaliyan. Puasa itu masuk bagian amal saleh. Wa amal iskal fi hadits Aisyah anna qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil ashri qattu rawahu Muslim. Adapun iskal yang disebutkan pada hadis Aisyah riwayat Muslim fayatalakhas ar-radd alaihi fi ma yali. Kesimpulan atas bantahan terhadap hadis Aisyah yang pertama, man alima hujjatun ala man la ya'lam. Man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Orang yang berilmu merupakan hujjah bagi orang yang tidak berilmu. Sebagian istri Nabi SAW menyebutkan Rasul berpuasa pada 1 sampai 9 Dzulhijjah. Aisyah meniadakan kaidahnya al-mutsbit muqaddam 'ala nafi. Yang menetapkan itu lebih didahulukan dibandingkan yang meniadakan. Orang yang tahu tentang Rasul, mengilmui kondisi Rasul, itu lebih didahulukan dibandingkan orang yang tidak mengetahui tentang kondisi Rasul. Wa hadhi qa'idatun ma'rufatun 'inda ahli ilmi. Ini kaidah yang sudah ma'ruf. Fa kaunuha radhiyallahu anha lam taron nabiyya sallallahu alaihi wasallam sha'iman la yalzam min dzalika adama siyami fi nafsil amri. Faqad yakunu shoma wa hiya la ta'lam bi siyamihi. Adapun Aisyah tidak melihat Rasul berpuasa, tidak mesti Rasul itu tidak puasa sama sekali. Bisa jadi Aisyah itu tidak tahu karena memang tidak melihat padahal Rasul sedang berpuasa. Alasan yang kedua, bantahan terhadap hadis Aisyah tadi, al-mutsbit muqaddam 'ala nafi. Tadi kaidah yang kita sebutkan, al-mutsbit muqaddam 'ala nafi. Sebagian istri Rasul menukilkan Rasul berpuasa, Aisyah meniadakan. Kaidahnya yang menetapkan lebih didahulukan dibandingkan yang meniadakan. Fa ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam athbatat as-siyam lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashri Dzulhijjah. Sebagian istri Rasul menetapkan puasa bagi Rasulullah SAW pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wa Aisyah nafat siyam. Sedangkan Aisyah meniadakan puasa. Wal qaidah indal ulama annal musbit muqaddam 'ala nafi. Kaidah di kalangan para ulama yang menetapkan lebih didahulukan dibandingkan yang meniadakan. Kemudian juga yang ketiga, al-qaul muqaddam 'ala al-fi'l. Qaul muqaddam 'ala al-fi'l. Ucapan Rasul lebih didahulukan dibandingkan perbuatan Rasul. Aisyah ummul mukminin tanfi fi'l as-siyam minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashri Dzulhijjah. Aisyah meniadakan perbuatan puasa dari Nabi SAW pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wan Nabi SAW yaqul, sedangkan Rasul mengatakan apa? Ma min ayyamin al-amalus shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr. Itu ucapan Rasul. Rasul mengatakan amal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaidahnya al-qaul, ucapan Rasul lebih didahulukan dibandingkan perbuatan Rasul. Wasiyam yadkhul fil a'malis salihah dukhulan awwaliyan. Sedangkan puasa masuk dikategorikan bagian dari amal soleh. Kemudian beliau mengatakan, fahada qaulu minhu sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal qaul muqaddam 'ala al-fi'l 'inda ta'arud 'inda jamaahiril fuqaha. Yang namanya qaul Rasul lebih didahulukan dibandingkan perbuatan Rasul ketika terjadi kontradiksi menurut mayoritas para ahli fikih. Alasan yang keempat, bantahan yang keempat untuk hadis Aisyah tadi. In sabata annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasum al-ashr, kalaupun Rasul tidak berpuasa 10 pertama bulan Dzulhijjah, fa innahu taraka siyamaha li'aridin min maradin aw safarin aw ghairihima. Bisa jadi Rasul itu tidak puasa
Kalaupun Rasul tidak puasa, bisa jadi dikarenakan ada penyebabnya, seperti sakit atau safar atau uzur-uzur yang lain, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi atau Al-Hafidz Ibnu Hajar di awal tadi. Alasan yang berikutnya, yang terakhir, sabata annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatruk al-amal ahyanan wa huwa yuhibbu ay ya'malahu khasyatan ayyufrada ala ummatihi. Rasulullah SAW terkadang memang beliau meninggalkan suatu amalan dalam keadaan beliau senang, suka untuk mengamalkannya, karena beliau khawatir nanti diwajibkan. Sebagaimana beliau senang sholat tahajud, tarawih berjamaah, tapi beliau tinggalkan dikarenakan beliau khawatir nanti berubah menjadi wajib. Itulah alasan yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Kesimpulannya, puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah disunnahkan, dan yang paling ditekankan puasa Arafah tanggal 9. Jadi ikhwan-ikhwan sekalian, kalau mau puasa, puasa saja. Silakan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, bukanlah perkara yang bid'ah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.